Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajra Azkia Cahya Aulia dengan NIM 612012303333 kelas RA9 Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Dalam video ini, saya akan bahas mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia pada sebuah perusahaan, mulai dari proses perencanaan hingga sistem penilaian kinerja dan pemberian kompensasi. Adapun perusahaan yang saya pilih adalah PT Sejahtera Abadi Sentosa, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya produksi makanan dan minuman olahan. Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sektor manufaktur sangat membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, karena berkaitan langsung dengan produktivitas, kualitas produk, serta keselamatan kerja. Dalam dunia industri saat ini, permasalahan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. Permasalahan seperti rendahnya disiplin kerja, kurangnya keterampilan tenaga kerja, tingginya tingkat absensi, hingga kecelakaan kerja masih sering terjadi apabila pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memiliki teknologi yang canggih, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan. PT Sejahtera Abadi Sentosa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman kemasan. Perusahaan ini memiliki sekitar 120 orang karyawan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ada divisi produksi, divisi quality control, divisi gudang dan distribusi, divisi human resource development atau HRD, divisi administrasi dan keuangan. Sebagai perusahaan manufaktur, PT Sejahtera Abadi Sentosa menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tuntutan produktivitas, standar kualitas produk yang ketat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta persaingan industri yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur, efektif, dan berbasis teknologi. Manajemen sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat produktivitas perusahaan. Apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik, maka karyawan akan bekerja secara maksimal. Tingkat kesalahan produksi dapat ditekan dan kualitas produk dapat terjaga. Sebaliknya, jika pengelolaan sumber daya manusia kurang baik, maka akan muncul berbagai masalah seperti keterlambatan produksi, tingginya tingkat kesalahan kerja, serta menurunnya motivasi karyawan. Oleh karena itu, PT Sejahtera Abadi Sentosa menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan tahap awal dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di PT Sejahtera Abadi Sentosa, perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara yang pertama, menganalisis jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan karyawan dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, menentukan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan posisi kerja. Perusahaan menggunakan sistem berbasis komputer atau Human Resource Information System untuk mendata jumlah karyawan, mengatur jadwal kerja dan shift, menganalisis kebutuhan tenaga kerja, dan menyimpan data absensi dan kinerja. Contohnya, ketika permintaan produk meningkat, maka perusahaan akan menambah tenaga kerja produksi atau memberlakukan sistem lembur. Sebaliknya, jika produksi menurun, maka dilakukan penyesuaian jadwal kerja agar tetap efisien. Perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Dalam operasionalnya,
PT Sejahtera Abadi Sentosa menerapkan sistem kerja shift mengingat proses produksi berlangsung hampir sepanjang hari. Sistem shift ini dibagi menjadi shift pagi, siang, dan malam dengan tujuan agar proses produksi tetap berjalan secara optimal tanpa membebani karyawan secara berlebihan. Pengaturan shift dilakukan melalui sistem HRIS sehingga pembagian jadwal kerja dapat dilakukan secara adil dan transparan. Tahap selanjutnya adalah analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap jabatan, kualifikasi yang dibutuhkan, serta hubungan kerja antar bagian. Pada posisi operator produksi, tugasnya itu meliputi mengoperasikan mesin produksi, memastikan proses produksi berjalan sesuai SOP, menjaga kebersihan dan keamanan area kerja, serta melaporkan hasil produksi kepada supervisor. Sedangkan kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pendidikan minimal SMA atau SMK, sehat jasmani dan rohani, disiplin dan bertanggung jawab, serta mampu bekerja dalam sistem. Sebagai contoh, apabila seorang karyawan ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, maka hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja dan meningkatkan resiko kesalahan kerja. Oleh karena itu, analisis jabatan sangat penting agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing. Proses rekrutmen di PT Sejahtera Abadi Sentosa dilakukan secara terbuka dan terencana. Media rekrutmen yang digunakan antara lain website perusahaan, media sosial, kerjasama dengan lembaga pendidikan, serta pengumuman lowongan kerja. Tahapan seleksinya meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan tes keterampilan, wawancara, tes kesehatan, serta penempatan kerja. Proses seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dari segi kemampuan maupun sikap kerja. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkala. Bentuk pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan penggunaan mesin produksi, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pelatihan kedisiplinan dan etos kerja, serta pelatihan peningkatan keterampilan teknis. Pelatihannya dilakukan melalui pelatihan langsung di tempat kerja, pelatihan kelas, simulasi kerja, serta pendampingan oleh supervisornya. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan keterampilan karyawan, mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan tenaga kerja yang profesional. Pelatihan juga berperan penting dalam meningkatkan angka kecelakaan kerja, khususnya di lingkungan manufaktur yang memiliki risiko tinggi. Dengan adanya pelatihan K3 secara rutin, karyawan menjadi lebih sadar akan pentingnya keselamatan kerja serta mampu menggunakan peralatan produksi dengan benar. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Penilaian kinerja meliputi kedisiplinan, kehadiran, kualitas kerja, produktivitas, serta kerjasama tim. Penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian gaji, bonus, insentif, dan kenaikan jabatan. Selain kompensasi finansial, perusahaan juga memberikan kompensasi non-finansial seperti lingkungan kerja yang aman, jaminan kesehatan, tunjangan kerja, penghargaan bagi karyawan berprestasi. Dengan sistem ini, karyawan diharapkan lebih termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Sistem penilaian kinerja yang transparan juga memberikan dampak positif bagi karyawan karena mereka merasa hasil kerjanya dihargai secara adil. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas terhadap perusahaan, serta mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan.
khususnya pada sektor manufaktur seperti PT Sejahtera Abadi Sentosa. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik, mulai dari perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga penilaian kinerja dan pemberian kompensasi, terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu mencapai target produksi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang harus dikelola secara profesional agar perusahaan dapat terus berkembang dan bersaing di era industri modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wow!